Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya berdoa pada saat hari ini saudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, saat hari ini saya mau mengajak kita kembali lagi untuk belajar tentang juru selamat tidak selamat. Kita sudah belajar, kita sudah melihat bahwa kehadiran Yesus pada waktu itu diharapkan oleh bangsa Israel, diharapkan oleh suku Israel. Dia membawa pembebasan, membawa kemenangan, membawa kelepasan. Mereka pada waktu itu mengalami sebuah penjajahan dari suku Romawi, yang ujungnya dari bangsa Romawi ini, bangsa Israel dijajah, ditindas, dan mereka tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka. Dan kehadiran juru selamat, kehadiran Yesus Kristus pada waktu itu, jika memang Yesus adalah juru selamat, maka harapan mereka adalah Yesus sanggup membebaskan mereka. Tapi pada kenyataan yang mereka lihat pada waktu itu, banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka rindukan. Ternyata Yesus Kristus pada waktu itu kehadirannya banyak bertentangan dengan tradisi budaya yang mereka miliki. Sehingga banyak hal yang perlu mereka pertimbangkan. Bukan hanya bangsa Israel, tapi Yohanes Pembaptis pun sempat mengalami yang namanya keraguan. Dia mengutus muridnya untuk pergi kepada Yesus untuk menanyakan, "Engkaukah yang kami tunggu? Engkaukah juru selamat itu? Atau kami harus menunggu yang lain?" Kemudian Yesus menjawab, "Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Katakanlah semuanya itu kepada Yohanes, kepada gurumu." Muncul sebuah keraguan. Kenapa? Karena tidak seperti yang orang bayangkan, tidak seperti yang orang rindukan, tidak seperti ekspektasi daripada bangsa Israel pada waktu itu. Kehadiran Yesus membawa sesuatu hal yang berbeda. Mungkin harapan mereka adalah Yesus mengadakan sebuah peperangan antara bangsa Israel dengan Romawi. Yesus akan memimpin di barisan depan. Dia menjadi pahlawan, dia menjadi seorang panglima yang berperang di depan. Sehingga dalam kepemimpinan Yesus pada waktu itu, mereka bisa mengalahkan bangsa Romawi dan mereka menjadi bangsa yang merdeka. Seperti itu yang terjadi. Setiap para hakim datang, akan terjadi sebuah pembebasan, peperangan, dan mengambilkan kemenangan atas bangsa Israel. Itu yang sering terjadi. Tapi kehadiran Yesus ternyata berbeda. Bahkan Yesus berkata, "Aku datang, jangan menyangka, aku datang bukan untuk mengadakan sebuah permusuhan, bukan sebagai hakim." Begitu. Jadi Yesus ternyata membawa suatu hal yang berbeda. Itu yang membuat kekecewaan, itu yang membuat keraguan di dalam bangsa Israel. Yesus tidak mengadakan sebuah peperangan. Sekalipun dalam satu ayat dia berkata, dia datang membawa pedang. Tapi pedang yang dia maksud bukan pedang yang seperti orang pikirkan dalam pikiran manusia pada umumnya. Begitu. Sehingga pada waktu dia ditangkap oleh bangsa Romawi, pada waktu dia disalibkan, muncul sebuah ejekan. Dan ejekan ini keluar dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita buka Matius 27 ayat 42, berkata demikian, saudara. "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepada." Ini sebuah ejekan. Kalau memang kau juru selamat, dia bilang dengan bahasa saya ini, Bapak Ibu Saudara, kalau memang dia juru selamat, kalau memang dia selamatkan orang lain, dia juga harus bisa selamatkan dirinya sendiri. Mana mungkin juru selamat tapi tidak selamat? Makanya tema ini saya bikin, juru selamat tidak selamat. Di pandangan siapa? Pandangan manusia pada waktu itu. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan pemikiran
yang mereka pikirkan selama ini, tidak sesuai dengan harapan yang mereka harapkan selama ini. Kalau memang Yesus itu juru selamat, orang Israel mau bukti. Buktinya apa? Jika orang lain dia selamatkan, dia memang juru selamat, maka dia juga harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu baru namanya juru selamat. Dia penyelamat. Bagaimana engkau disebut penyelamat sedangkan engkau sendiri tidak selamat? Itu maksudnya. Ejekan itu keluar dari mulut bangsa Israel, dari orang Yahudi. Dan Yesus tidak membalas ejekan itu. Seandainya saya jadi Yesus, mungkin saya akan tersakiti dengan kata-kata itu. Saya berjalan sesuai dengan kehendak Allah untuk menjadi penyelamat, juru selamat. Tapi ternyata ditolak, diragukan, dan tidak diterima oleh bangsa yang mau saya selamatkan. Padahal dari awal dalam kelahiran Yesus Kristus, malaikat saja sudah berkata-kata, hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat di kota Daud. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu bukan manusia yang berkata-kata, itu malaikat yang berkata-kata. Tapi ternyata di sepanjang jalan, waktu yang berjalan, hal itu tergerus dengan apa? Kenyataan yang mereka lihat yang tidak sesuai dengan harapan. Kok Yesus orangnya damai-damai aja? Enggak mengadakan peperangan sama Romawi. Mulailah diragukan tentang identitasnya sebagai juru selamat itu. Padahal waktu dia lahir, malaikat sudah menjelaskan. Malaikat sudah memperkatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Kurang jelas? Sangat jelas. Bahkan hal itu disertai buat tanda yang luar biasa apa? Malaikat di sorga bersorak-sorai, bersuka cita. Seringkali iman kita juga seperti itu, Pak. Awal kita percaya, wah aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya ikut Yesus, aku begini begitu. Seiring berjalannya waktu, imanmu mulai tergerus. Kenapa? Tidak sesuai ekspektasimu. Seberapa banyak orang yang sudah ikut Yesus, menyatakan diri, banyak kesaksian di media sosial, di mana-mana. Terlihat luar biasa, ujung-ujungnya murtad. Kenapa? Karena dia punya ekspektasi yang salah dalam hal mengikuti Yesus. Sama seperti orang Israel, ekspektasinya kehadiran Kristus, kehadiran juru selamat itu membawa keselamatan, itu membawa kemenangan, membawa pemberontakan, perlawanan kepada suku penjajah, kepada bangsa yang menjajah, sehingga mereka merdeka. Tapi konsep Tuhan berbeda. Penyelamatan terjadi itu dari yang sangat berbahaya bagi manusia. Yang berbahaya bagi manusia itu bukan musuh manusia, bukan musuh sebagai manusia, tapi maut. Sebab maut itulah kematian yang kekal. Makanya Yesus pernah berkata, jangan takut dengan yang tidak bisa mematikan daging dan jiwa, tubuh dan jiwa. Tapi takutlah kepada yang punya kuasa untuk mematikan baik daging, tubuh, atau jiwa. Sesungguhnya yang dijanjikan Tuhan, kelepasan, keselamatan itu bukan dari genggaman atau sebuah penjajahan yang dilakukan oleh sesama manusia. Tapi yang dijanjikan Tuhan adalah keselamatan dari maut. Bapak Ibu Saudara bisa ada di bawah pemerintahan manusia, tapi Bapak Ibu Saudara tidak boleh ada di bawah kuasa maut. Sebab waktu Bapak Ibu Saudara ada di dalam kuasa maut,
maka saudara dan saya, kita semua tidak berhak dan tidak akan pernah bisa memperoleh yang namanya keselamatan. Tapi waktu kita ada di bawah kuasa manusia dan kita sudah terlepas dari kuasa maut, maka kita tetap bisa terselamatkan. Intinya adalah Bapak, Ibu, dan Saudara terlepas dari kuasa maut. Hari kita bahas tentang isu-isu yang tersebar, bahkan bukan hanya di waktu itu, bukan hanya di abad-abad yang mendekati masa Yesus Kristus, tapi juga beredar sampai sekarang. Isu yang pertama, Yesus itu tidak benar-benar disalib dan mati. Jadi Yesus itu tidak benar-benar disalib dan mati, tetapi ada pribadi yang diserupakan dengan Yesus, dan si Yesus sendiri itu diangkat ke surga. Artinya Yesus tidak pernah mati. Itu ada di pengajaran saudara kita di QS An-Nisa ayat yang ke-157. Tapi yang benar, Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah disalibkan. Tapi di sini diceritakan, di kisah ini, di An-Nisa ini dikatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tapi Yesus diangkat. Yang disalib adalah pribadi yang diserupakan dengan Yesus. Artinya ada pribadi lain yang disalib, bukan Yesus, tapi pribadi lain, orang lain yang tiba-tiba pada waktu itu diserupakan. Ini kayaknya lebih masuk akal. Kalau Yesus tidak pernah mati, artinya dia masuk akal dong sebagai juru selamat, sebab dia sendiri selamat. Begitu. Itu kayaknya lebih masuk akal. Tapi ini bertentangan dengan prinsip Alkitab, di mana upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak pernah mati, berarti tidak pernah ada penebusan, karena maut tidak pernah dikalahkan. Dia harus mati dan bangkit supaya jelas bahwa maut itu atau kematian itu sudah dikalahkan. Tapi nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Yang kedua, isu yang beredar itu adalah mayat Yesus dicuri dan tidak bangkit. Kalau saudara baca dari Matius 28 ayat 13 dan 12, di situ dikatakan bahwa penjaga-penjaga pada waktu itu mereka dibayar supaya menyebarkan isu bahwa mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan Yesus tidak pernah bangkit. Dan hal itu tersebar luas di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sekarang kita berbicara tentang kebenaran menurut Alkitab. Menurut Alkitab, Yesus benar-benar disalibkan. Jadi bukan pribadi yang diserupakan, tapi benar-benar Yesus yang disalibkan. Kalau saudara baca dari Markus 15 ayat 15, di sana dikatakan bahwa dia benar-benar disalibkan. Saudara akan menemukan di situ bahwa yang disalibkan itu memang Yesus. Kemudian di surat 2 Timotius yang pertama ayat yang ke-9 dan 10 dinyatakan bahwa dia adalah juru selamat yang telah mengalahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dia juru selamat. Dan dia harus mengalahkan maut. Saudara dan saya diselamatkan dari mana dulu? Saudara dan saya diselamatkan dari maut. Kalau maut itu tidak pernah dikalahkan, berarti dia bukan juru selamat. Berarti saudara dan saya belum selamat. Kenapa? Maut belum dikalahkan. Sebab upah dosa adalah maut.
Jika maut itu tidak dikalahkan, berarti saudara dan saya masih ada di bawah kuasa maut. Jadi maut itu harus dikalahkan. Maut itu harus dihancurkan. Kuasa maut yang mengikat saudara dan saya, yang membelenggu saudara dan saya, itu harus dikalahkan dulu. Supaya saudara dan saya merdeka, menang, dan tidak dijajah lagi. Kemudian yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 7. Dia jelas dia bangkit. Tadi saya katakan kalau dia tidak pernah mati dan dia tidak bangkit, gagal penyelamatan itu. Dia selamatkan kita dari mana? Kalau dia tiba-tiba diangkat ke surga tanpa dia melewati kematian dan dia bangkit mengalahkan kematian itu, berarti gagal semuanya. Saudara dan saya tidak diselamatkan. Justru karena dia mati dan dia bangkit, itu membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas dia, dan itu menjadikan kematian juga tidak berkuasa atas saudara dan saya. Kematian tidak berkuasa lagi atas saudara dan saya. Sebab saudara dan saya adalah pribadi yang berhak menerima kehidupan yang kekal yang tidak dapat binasa. Di mana? Bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, di situ kita akan berada. Kita pegang prinsip ini. Itu kebenaran ilahi yang tidak bisa dibatalkan. Tapi mari kita juga belajar dari kebenaran yang beredar di luar Alkitab. Benarkah Yesus itu pernah ada? Atau itu hanya sekedar cerita, dongeng yang tidak pernah ada sebenarnya? Cerita fiktif saja. Dia benar-benar pernah ada atau enggak? Mari kita belajar bersama. Kebenaran menurut sejarah itu berkata demikian. Ada seorang penulis sejarah agama Yahudi sekitar tahun 93 Masehi, yaitu Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Dia menulis dalam sejarah Yahudi kuno. Dia berkata bahwa Pontius Pilatus berdasarkan saran dan orang-orang penting di antara kita, di antara orang Yahudi, telah menghukum Yesus dengan salib. Di situ jelas membuktikan bahwa Yesus benar-benar pernah ada. Dia bukan sekedar cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keberadaan Yesus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya cerita Alkitab, tapi sejarawan juga menuliskan itu. Kalau sampai ada berita yang mengatakan Yesus tidak pernah disalib, itu kesalahan besar. Kesalahan fatal. Kenapa? Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus disalibkan. Sejarawan mengatakan Yesus disalibkan. Tacitus berkata, sejarawan Romawi tahun 56 sebelum Masehi sampai 120 Masehi, itu berkata, menegaskan bahwa penyaliban Yesus benar-benar terjadi. Dalam catatan sejarahnya, dia mencatatkan bahwa Yesus mati di tangan Pontius Pilatus. Ini sejarawan Romawi. Tadi sejarawan Yahudi, sekarang sejarawan Romawi. Dua pribadi yang berbeda, tapi memiliki catatan yang sama, bahwa Yesus itu pernah ada dan pernah disalibkan. Itu bukti sejarah yang benar-benar terjadi. Kemudian Plinius yang muda, tahun 62 sebelum Masehi sampai 11 Masehi, seorang gubernur Romawi menegaskan bahwa orang Kristen perdana menyembah Yesus sebagai Tuhan. Orang Kristen pertama, gubernur Romawi mengatakan bahwa orang Kristen pertama itu sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang ada orang mengatakan orang Kristen itu salah mengerti
salah mengerti konsep ketuhanan. Saya kasih tahu, sepanjang sejarah dari awal Kristen sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan seharusnya kepercayaan lain tidak boleh menggoyahkan apa yang sudah menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Sebab sejarawan pun sudah jelas mencatatkan, dari dulu yang disebut Kristen itu orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kemudian Lucian Satiris tahun 125 sebelum Masehi sampai 180 Masehi, seorang penulis pagan dari Samosata, ketika mengecek orang-orang Kristen, dia mengakui bahwa Yesus benar-benar ada. Ini orang pagan. Orang pagan waktu mengecek Yesus, mengecek orang Kristen, dia juga mengakui bahwa Yesus itu benar-benar ada. Artinya tidak bisa diragukan lagi tentang keberadaan Yesus, dan tidak bisa diragukan lagi tentang penyaliban Yesus. Begitu juga tentang kebangkitan Yesus. Sebab jika dia tidak bangkit, saudara, maka saudara dan saya tidak selamat. Justru karena dia bangkit, maka kita diselamatkan. Alkitab mencatatkan 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang-orang yang akan binasa, itu dianggap sebuah kebodohan. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan, itu menjadi kekuatan Allah. Itu adalah kekuatan Allah. Artinya saya mau berkata bahwa jika ada orang menghina Yesus, menghina penyaliban Yesus, saudara jangan mudah tersinggung, saudara jangan mudah marah, saudara jangan mudah berapi-api untuk membalas, tapi ketahuilah mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Sebab adalah kebodohan bagi mereka tentang pemberitaan Kristus, tentang pemberitaan salib, tentang pemberitaan Injil. Tapi bagi mereka yang sudah ditentukan untuk diselamatkan, maka waktu mereka mendengar kabar Injil, dia akan disentuh oleh Tuhan, sebab ada kekuatan Allah di dalamnya, dan orang itu akan bertobat. Dilanjutkan 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang yang tidak akan diselamatkan, yang tidak memperoleh keselamatan, pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan tentang Yesus adalah satu kebodohan. Itu sudah tercatatkan, dan itu sudah ditentukan, itu sudah digambarkan, itu sudah dinubuatkan. Jadi saudara dan saya jangan mudah kecewa, jangan mudah marah saat agama saudara dan saya dihina, saat kepercayaan saudara dan saya dihina, saat iman saudara dan saya dihina, saat juru selamat kita juga dihina. Kita jangan cepat marah, tapi kita tahu satu hal, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dinubuatkan untuk binasa. Kita tidak perlu kecewa, tapi kita harus terus berpegang bahwa Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tuhan Yesus memberkati.